Halo kembali lagi bersama Siko. Di video kali ini kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan story insight gitu ya. Jadi kita udah belajar tentang account insight, kita juga udah bicara tentang post insight. Berikutnya kita akan belajar tentang story insight. Jadi kalau story insight itu munculnya sama ya, jadi di bagian insight. Nah, kemudian Anda lihat di bagian konten, tadi kita udah lihat di post insight, sekarang kita akan masuk di stories insight gitu ya. Stories insight itu saya biasanya suka lihat di bagian tab konten ya, kemudian Anda klik see all. Nah, kemudian di sini Anda bisa lihat bahwa semua story yang kita lakukan selama 14 hari terakhir, Anda bisa ngatur jamnya ya, waktunya 7 hari terakhir gitu ya. Kemudian Anda bisa mengurutkan berdasarkan banyak elemen gitu ya, bisa jadi replies, bisa jadi shares, bisa jadi teks, banyak ya, calls, emails, dan lain-lain. Tapi biasanya saya pribadi gunakan itu hanya berdasarkan reach gitu ya. Saya jarang kalau stories ngelihat yang lain, karena kalau misalnya Anda pakai feature swipe up gitu ya, maka Anda bisa pakai mana ya? Link klik, sorry ya. Kalau link klik ada, tapi karena ini nggak ada link klik ya, jadi nggak ada ya. Jadi kita lihat berdasarkan reach aja. Nah, reach ini jangkauan gitu ya. Biasanya saya akan melihat seperti apa performanya gitu ya. Kalau Anda lihat reach saya awal-awal postingan baru gitu ya. Jadi ini ada, bentar. Kalau ini tuh ada konten-konten yang saya biasanya cuma berterima kasih ke orang gitu ya. Atau saya nge-tag orang, itu biasanya reach-nya nggak terlalu besar, cuma berapa ratus gitu ya. Tapi saat saya nge-share sesuatu yang sifatnya unik gitu, yang baru gitu ya, kayak gini tuh saya nggak tahu ya, bisa sampai 4000. Nah, kalau misalnya ada lihat bahwa ada spike 4000 atau kayak gini ada 2000, 1600 atau kayak gini 1300 gitu ya. Yang Anda lakukan adalah Anda pilih yang mana reach-nya bagus gitu ya. Ini reach-nya kan besar ya, 4500. Anda pilih, kemudian Anda tap tahan dulu ya, biar tapi nggak apa-apa sih, nanti dia akan ngulang-ngulang sendiri gitu ya. Oh bukan, dia akan ke back ya. Jadi Anda pilih, kemudian Anda swipe ke atas. Nah, inilah untuk membuka yang namanya story insight gitu ya. Nah, story insight ini sayangnya dia berbeda sama post insight, di mana impression itu tidak menampilkan apa-apa gitu ya. Jadi impressionnya itu tidak ada rinciannya dari mana. Itu sayangnya menurut saya. Karena di dalam postingan kan kita bisa jadi pakainya hashtag, bisa jadi pakai yang lain gitu ya. Kayak gini kan saya yakin 4500 ini dapat datangnya dari stiker yang di rumah aja, jadi stay at home. Jadi itu yang menurut saya memunculkan banyak impresi, artinya sampai impresi ada 6600 dan reach ke 4500 ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa ini cukup besar gitu ya dibandingkan sama yang lain. Jadi coba Anda lihat dengan konten saya yang lain gitu ya. Ada ya. Kalau konten saya yang kayak gini ya, ini kan ini juga pakai stiker ya, stay home, itu juga dapat impresi lumayan besar ya, 1500 dibandingkan dengan konten tanpa. Saya ada posting tadi. Nah, kayak gini itu saya ada cuman pakai location ya, ada location, ada hashtag. Kalau Anda lihat ada location, ada hashtag, coba lihat impresinya nggak begitu besar kan, hanya 500 saja gitu ya. Tapi ada juga stiker yang di tap sama dia adalah location. Nah, ini kayaknya yang nge-tap saya sendiri ya. Jadi impressionnya kecil gitu ya dibandingkan dengan kalau Anda pakai feature-feature stiker yang lain gitu ya. Jadi saya nggak terlalu bisa ngomong banyak sih sebenarnya seputar stories gitu ya, karena saya pribadi jarang mendapatkan hasil yang bagus banget dari stories. Namun poin yang saya ingin katakan adalah sebetulnya stories ini pasti performanya bagus kalau kalau konten dari atau isi dari stories itu menarik. Jadi apa yang saya rasa dari konten story saya itu sebenarnya kan isinya cuman ya sharing gitu doang ya, nggak begitu menarik banget. Jadi artinya nggak, apa yang saya pelajarin juga dari Kristi ya. Jadi teman saya Kristi, Dr. Kristi ini konten-konten dia itu menarik sekali karena dia menampilkan ini ya, aktivitas harian dia. Jadi orangnya muncul gitu ya. Jadi menurut saya yang kayak gini tuh lebih menarik ketimbang kalau misalnya kita cuma nge-share konten kita aja. Jadi cuma nge-share isinya tuh ya cuman
konten-konten seperti ini aja gitu ya. Jadi saya pribadi ya boleh sarankan gitu ya, sebisa mungkin ya Anda buat konten yang lebih menarik gitu ya. Nah, kalau misalnya saya nge-share ke orang lain gitu ya, seperti karya orang lain kayak ini ya, saya nge-share punya Fahnu Rohim gitu ya. Anda bisa lihat bahwa ada juga nih orang yang nge-tap stiker account orang itu gitu ya, kemudian dia nge-tap. Kemudian kayak gini tuh ada orang yang nge-tap 3 kali ke account orang yang saya share gitu ya. Ini juga ada yang nge-share. Jadi ada aja sebetulnya yang ngeklikin beberapa konten gitu, walaupun ya nggak semuanya sih gitu ya. Nah, ini juga lumayan banyak ya yang nge-tap, sampai 27 orang yang nge-tap. Kemudian ini nggak ada yang nge-tap ya. Ini yang ada tap 9 gitu ya. Jadi kurang lebih stories itu datanya nggak terlalu banyak. Di bawah juga ada navigation, itu adalah back. Jadi berapa banyak dari konten tersebut dia milih back. Kemudian yang forward itu maju gitu ya. Kemudian yang next story, nah next story itu seperti ini ya. Next story itu artinya dia keluar dari story kita. Jadi bentar, saya kasih lihat ya. Di story itu Anda kan ini story kita ya. Jadi ini story kita. Ini story kita. Nah, ini forward, maju ke depan forward. Kalau misalnya dia next story, artinya dia geser ke kanan, pindah ke ini ya. Ini dia pindah ke orang berikutnya. Nah, orang-orang berikutnya jadi kayak gini. Nah, ini saya forward namanya. Saya tap kanan itu forward. Kalau saya next story itu saya swipe dan ini geser ke konten orang lain seperti itu. Jadi bedanya di sana. Jadi itu perbedaan antara forward dan next story gitu ya. Kalau exit itu artinya dia keluar. Jadi berapa banyak orang yang exit gitu ya. Jadi saya pribadi masih banyak perlu belajar tentang story, jujur aja gitu ya. Jadi saya kurang optimal juga pakai story, tapi saran saya sih tetap dipakai gitu ya, karena untuk engage aja. Saya sebetulnya akan coba update dalam beberapa waktu ke depan untuk mencoba banyak studi kasus untuk stories gitu ya. Jadi semoga saya dapat data yang bagus gitu ya, hasil yang optimal, dan saya akan saya akan update ke teman-teman gitu ya. So kurang lebih itu ya seputar Story Insight. Kalau misalnya ada update terbaru, pastinya nanti Anda akan lihat atau saya akan berikan info kepada Anda tentang apa yang baru tentang story misalnya gitu ya. Jadi stay tune aja, banyak-banyak berinteraksi di grup gitu ya. Dan kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya.